Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah langkah awal ketika Anda bekerja sebagai content creator, khususnya pada dunia pemasaran digital. Maka yang pertama, tools yang paling diperlukan adalah alat pencarian yang kita sebut sebagai Google Chrome. Pertanyaannya, apakah ketika Anda membuka Google Chrome pertama kali terdapat multi profil seperti ini? Jika belum, mari kita lakukan. Saya akan pilih salah satu akun saya khususnya untuk web deploy atau pengembangan website. Yang pertama, silahkan arahkan pada titik 3, Customize and Control Google Chrome. Selanjutnya pada profil Anda di sini, sorot, tambahkan Add New Profile. Silahkan sign in dengan akun Google Anda yang lain. Selanjutnya ketuk yes, I'm in. Tambahkan nama, pilih warna, done. Jika ada notifikasi seperti ini, error, klik saja, lalu yang ini diklik, enable extension. Kita close, dan kita coba cek ketika kita membuka Google Chrome pertama kali. Ini sudah ada pilihan. Mengapa harus multi account? Karena bisnis kita mungkin tidak hanya satu. Yang pertama pasti ada email pribadi yang berisi tentang aktivitas pribadi kaitannya dengan keuangan. Mohon untuk bisa dipisahkan dengan akun sosial media. Nah, kemudian di sini kita bikin sesuai dengan job tugas harian. Sebagai misal di sini saya sedang mengembangkan web deploy atau pengembangan website. Maka saya akan pilih untuk akun deploy. Namun kalau untuk travel frame, ini artinya ketika saya bekerja untuk pendampingan perusahaan tour and travel. Kemudian yang ini saya mengelola untuk aktivitas pembuatan learning management system untuk kursus online dan seterusnya. Sekarang saya memilih akun untuk web deploy. Di sini akun saya menggunakan Semarang Bagus ID. Selanjutnya bagaimana saya bisa menambahkan tab group yang baru di launching oleh Google pada awal tahun ini, 2025. Kembali ke sini, ke titik 3. Pilih di sini, tab group, lalu aktifkan create a new tab group. Kita kasih nama. Yang pertama saya akan membuat tab group yang namanya riset. Kemudian yang kedua produksi konten. Dan yang ketiga adalah media sosial. Jadi cukup ini ketika saya sedang mengembangkan suatu web deploy. Kembali ke browser. Di sini belum saya nama, maka ini bisa kita pilih, kita hapus dulu. Dan kembali kita mulai dari awal. Tab group, create. Kita kasih nama di sini. Research. Research gunanya adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan sebuah konten. Maka saya akan ambil warna yang orange. Enter. Sekarang kita sudah memiliki grup riset. Bagaimana untuk menambahkan? Kembali ke catatan. Saya akan menambahkan untuk Google Trend. Ini sangat penting karena yang namanya pembuatan konten tanpa memperhatikan suatu tren bisnis atau tren Google pada saat ini, ya tentunya akibatnya konten kita itu sepi pengunjung.
Kita klik untuk Google Trend. Jika ini kita klik, maka Google Trend-nya hilang. Tapi kalau kita klik lagi, dia muncul seperti ini. Kita tambahkan lagi untuk tab yang kedua. Kita butuh untuk pembuatan Google Keyword Planner. Kita klik sini. Kita pilih. Jangan lupa sign in. Ini sudah masuk ke Keyword Planner. Kemudian ini kita tambahkan add to group, ambil research. Maka ketika kita klik ini, dia tersembunyi. Buka lagi, sudah muncul 2. Kita tambahkan lagi tab untuk research. Kembali ke catatan. Semrush ini ya, saya akan ambil salah satu dari Ahrefs maupun Moz. Ini adalah webs untuk menganalisa pesaing dengan riset kata kunci dan audit SEO. Kita copy, buka lagi Semrush. Jangan lupa login. Kemudian setelah itu tambahkan untuk add group research. Sekarang saya sudah memiliki satu research. Lalu bagaimana untuk menambahkan grup yang lain? Pertama kita akan close dulu, jangan di ungroup ya, atau delete group, tapi cukup Alt-Shift-W. Ketika akan dipanggil lagi, dia otomatis muncul 3. Silahkan untuk research bisa ditambahkan untuk Answer Public maupun Spreadsheet dan Google Keep. Saya akan coba tambahkan untuk Google Keep. Google Keep ini yang sayangnya jarang orang memanfaatkan. Padahal dengan catatan Google, keseluruhan produk bisa kita buat berdasarkan apa yang kita inginkan. Silahkan ikuti saja, nanti akan saya jelaskan bagaimana pembuatan Google Keep dalam rangka menunjang kegiatan pemasaran digital. Setelah ini kita buka, kembali lagi add to group research. Ya, oke. Untuk research saya cukupkan, saya close dulu. Kemudian saya akan menambahkan tab grup baru. Silahkan klik titik 4 lalu create new tab group. Kita namai sebagai misal sosmed. Sosmed ini harus berkelanjutan, maka saya akan memilih warna green. Karena yang namanya sosmed, jika tidak ada satu sustainable di dalam pembuatan konten, maka percuma saja kita membuat suatu konten marketing. Kita enter. Kita sekarang sudah memiliki tab group namanya sosmed. Kita isi. Yang namanya sosmed itu tentunya ada beberapa media sosial yang harus kita masukkan. Contohnya untuk Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya termasuk official website. Maka yang pertama di sini saya akan tambahkan untuk website yang baru saya bangun, yaitu Learning Management System citapsara.com. Ini sudah masuk. Kemudian saya tambahkan lagi untuk akun Instagram. Kita arahkan pada sini, klik kanan, add to group, pilih sosmed. Kita tambahkan lagi untuk TikTok yang saat ini sedang powerful sebagai SEO, mesin pencarian selain Google. TikTok login. Silakan login. Kemudian kita tambahkan pada sosmed.
Untuk yang lainnya, ini yang kaitannya dengan Instagram, WhatsApp Business, ini tentunya ada yang namanya Facebook. Kita akan ambil suatu Facebook Business Suite. Silahkan login, habis itu kita tambahkan pada tab grup sosmed. Satu lagi adalah web WhatsApp. Ini juga tambahkan setelah tentunya Anda melakukan scan ya. Tambahkan grup ke sosmed. Jika ini kita close, maka ketika saya pertama kali membuka suatu mesin pencarian Google Chrome, saya akan memilih untuk web deploy. Kita tidak perlu lagi membuat suatu bookmark yang berkepanjangan, meskipun itu masih penting. Tapi cukup yang pertama kita klik untuk sosmed, maka beberapa tab akan otomatis terbuka dengan sendirinya. Demikian yang sedikit ini, semoga dapat memberi manfaat. Terima kasih.